Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis imbalan kerja yang dimana itu pertama, imbalan kerja jangka pendek. Nah, imbalan ini diharapkan selesai dalam 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan contohnya seperti gaji, bonus, cuti tahunan, dan iuran jaminan sosial. Dan untuk perlakuan akuntansinya diakui sebagai beban kecuali terkait produksi atau aset tetap tidak didiskontokan. Yang kedua itu ada pesangon, yang dimana imbalan ini pemutusan kerja hubungan pekerja yang dimana bisa disebut sebagai PKK bukan karena jasa karyawannya, diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdiri dari uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan pergantian hak. Dan untuk perlakuan akuntansi ini diakui sebagai liabilitas dan beban saat penawaran tidak bisa ditarik kembali. Dan yang ketiga itu adalah imbalan pasca kerja, yang dimana imbalan setelah karyawan berhenti bekerja seperti pensiun dan dikelola oleh dana pensiun terpisah. Untuk imbalan pasca kerja ini terdapat jenis program, yang dimana yang pertama itu program iuran pasti, yang dimana resiko imbalan ini ditanggung oleh karyawan, dan juga perlakuan akuntansinya iuran diakui sebagai beban. Dan juga ada program iuran pasti, yang dimana resiko imbalan ini ditanggung oleh perusahaan dan perlu diperhitungkan oleh aktuaria. Nah, selanjutnya adalah imbalan kerja jangka panjang, dan dimana ini selain imbalan pasca kerja, pesangon jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Contoh seperti cuti jangka panjang, imbalan cacat permanen, dan lain-lain. Perlakuan akuntansi ini dihitung menggunakan nilai neto dari biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas, dan pengukuran kembali dari liabilitas. Dan juga ada juga kewajiban imbalan pasti, yang dimana imbalan ini dibayarkan di masa depan berdasarkan jasa karyawan di masa lalu. Nah, dihitungkan menggunakan nilai kini dengan tingkat didiskonto. Nah, membutuhkan asumsi aktuaria, dan ini menimbulkan resiko seperti perbedaan antara imbalan yang diharapkan dan aktual akibat perubahan asumsi aktuaria. Dan juga hal ini bisa menimbulkan perbedaan antara investasi aset program yang diharapkan dan aktual. Selanjutnya ada keuntungan atau kerugian aktuarial, yang dimana keuntungan ini kewajiban imbalan pasti lebih rendah dari perkiraan atau hasil investasi lebih tinggi dari harapan. Nah, yang untuk kerugiannya itu kewajiban imbalan pasti lebih tinggi dari perkiraan atau hasil investasi lebih rendah dari harapan. Setelah itu pengukuran kembali hasil proses pembandingan aktual dan harapan atas kewajiban imbalan pasti dan aset program. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. NKKIP dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama itu ada biaya jasa. Biaya jasa yang terbagi ada biaya jasa kini, kenaikan NKKIP karena jasa pekerja di periode sekarang. Kemudian ada biaya jasa lalu, perubahan NKKIP karena perusahaan mengubah program imbalan pasti atau mengurangi jumlah pekerja yang ditanggung program. Kemudian ada keuntungan atau kerugiannya atas penyelesaiannya, yaitu yang terjadi saat perusahaan menghapus kewajiban imbalan pasti. Kemudian ada biaya bunga, kenaikan NKKIP karena waktu pembayaran imbalan semakin dekat. Kemudian yang ketiga itu pengukuran kembali, yaitu penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuaria atas NKKIP bisa berupa keuntungan atau kerugian aktuarial. Selain itu, pembayaran imbalan juga mengurangi NKKIP dan nilai wajar aset program atau NWAP. Bagi aset program adalah dana yang disiapkan untuk membayar kewajiban imbalan pasti yang dikelola terpisah di dana pensiun dan diukur sebesar nilai wajar atau NWAP. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai NWAP ini, yang pertama itu ada pendapatan bunga,
kenaikan NWAP karena imbal hasil yang diharapkan. Kemudian ada iuran atau penarikan. Iuran menambah NWAP, penarikan mengurangi. Yang ketiga itu pengukuran kembali, yang dimana keuntungan dan kerugian aktuarial akibat perbedaan nilai wajar aktual dengan ekspektasi. Keuntungan atau kerugian aktual diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan tidak dapat diakui atau RES lain melalui laba rugi. Kemudian ada pun nilai liabilitas dan beban yang diakui. Liabilitas di laporan posisi keuangan atau neraca adalah selisih antara NKKIP dan NWAP. Jika NKKIP lebih tinggi dari NWAP, maka timbul defisit atau liabilitas, dan sebaliknya. Jika jika lebih tinggi NWAP daripada NKKIP, maka akan timbul surplus atau aset. Kemudian ada beban di laporan laba rugi, dihitung dari yang pertama ada biaya jasa atau biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Kedua, ditambah atau dikurang beban atau pendapatan bunga bersih. Perhitungan beban dan liabilitas sebaiknya menggunakan kertas kerja. Untuk contoh perhitungan dalam kertas kerja, yang pertama saya bisa menyontohkannya untuk PT Hari Tua memiliki program Pascasarjana imbalan pasti, yang dimana data yang diberikan oleh PT Hari Tua ini, yang pertama itu nilai kewajiban imbalan pasti awalnya 2015 100 juta, kemudian yang kedua ada nilai wajar aset program awal tahun 2015 itu ada 100 juta, kemudian ada biaya jasa kini 15 juta, dan tingkat diskontonya 10%. Iuran yang dibayarkan perusahaannya itu 12 juta, dan imbalan pensiun yang dibayarkan itu 8 juta. Nilai kini kewajiban imbalan pasti sampai akhir 2015 sebesar 125 juta. Kemudian nilai wajar aset program akhir tahun 2015-nya yaitu 111 juta. Perhitungan yang dilakukan dalam kertas kerja ini dapat berupa yang pertama itu biaya bunga. Biaya bunga ini dengan rumus tingkat diskonto dikali dengan NKKIP awal tahun, yang dimana untuk tingkat diskontonya itu tadi 10% dikali dengan NKKIP awal tadi yaitu 100 juta, sehingga mendapatkan hasil 10 juta. Kemudian perhitungan kedua itu kita menghitung pendapatan bunga, dimana rumus pendapatan bunga ini tingkat diskonto lagi dikali NWAP awal tahun, yang dimana tingkat diskontonya itu 10% dikali dengan dikali dengan NWAP awal tahunnya itu 100 juta, sehingga hasilnya tetap 10 juta. Untuk perubahan NKKIP karena pengukuran kembali itu saldo NKKIP akhir menurut pencatatan itu 100 juta ditambah dengan 15 juta ditambah dengan 10 juta dikurang dengan 8 juta, sehingga hasilnya 117 juta. Saldo NKKIP akhir menurut aktuaria 125 juta, sedangkan kerugian aktuarialnya itu 125 juta dikurangi dengan 117 juta. 117 juta tadi itu saldo NKKIP akhir menurut pencatatan. Kemudian ada saldo NKKIP akhir menurut aktuaria itu 125 juta dikurangi dengan kerugian aktuarialnya itu 125 juta dikurangi dengan 117 juta tadi 8 juta hasilnya untuk peningkatan NKKIP. Kemudian perhitungan NWAP karena pengukuran kembali atau yaitu yang pertama saldo NWAP akhir menurut catatan itu 100 juta ditambah dengan 10 juta ditambah dengan 12 juta dikurangi dengan 8 juta, sehingga hasilnya 114 juta. Untuk saldo NWAP akhir menurut manajer investasi itu ada 111 juta dikurangi dengan kerugian aktual yaitu 114 juta dikurangi dengan 111 juta. Karena kerugian aktual tadi 114 juta dikurang 111 juta itu 3 juta penurunan NWAP. Untuk liabilitas akhir tahunnya, liabilitas sama dengan rumus liabilitas itu sendiri, NKKIP akhir tahun dikurangi dengan NWAP akhir tahun, dikurangi lagi dengan liabilitas, sehingga untuk NKKIP akhir tahunnya tadi itu sebesar 125 juta. Kemudian
NWAP akhir tahun yang tadi itu sebesar 111 juta. Kemudian liabilitas atau utangnya, sehingga utangnya itu 14 juta.